Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tematik kelas 6, tema 2, subtema 1 tentang tokoh-tokoh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari ekobudaya.com saya mengucapkan selamat. Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun ini. Tokoh-tokoh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya, banyak sekali tokoh yang berperan di dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia, dan mereka memiliki peran masing-masing, diantaranya Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ibu Fatmawati, Latif Indraningrat dan S. Suhud, kemudian Mr. Ahmad Subarjo, ada lagi Laksamana Tadasi Maeda, dan Sayuti Melek, serta BM Diah. Apa peran mereka? Di antaranya yang pertama Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah seorang tokoh proklamator, akrab dipanggil dengan Bung Karno. Lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Bung Karno adalah putra kedua dari Bapak Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang kepala sekolah, dan juga ibunya seorang putri dari Bali. Sejak kecil sudah tampak bahwa Bung Karno ini memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Kemudian pada tahun 1927, Insinyur Soekarno bersama dengan Mr. Ishak Cokrodi Suryo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Budiarto, dan Mr. Sunaryo mendirikan Partai Nasional Indonesia yang disebut dengan PNI. PNI berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Bung Karno sering keluar masuk penjara, namun hatinya tetap teguh. Bung Karno itu juga pernah berkata, seorang pemimpin tidaklah berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan saya meninggalkan penjara dengan pikiran yang sama. Maka sebagai seorang tokoh pejuang, penderitaan yang dialaminya tidak melumpuhkan daya juangnya. Pada masa pendudukan Jepang, Bung Karno bersama Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur mendirikan Pusat Tenaga Rakyat atau disebut dengan Putra. Mereka dikenal sebagai Empat Serangkai. Bersama Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, Soekarno menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi dengan tenang dan hikmat. Dalam sidang persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno terpilih sebagai Presiden RI pertama secara aklamasi. Sebelum menonton video ini, dan tombol notifikasinya, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, ya, Dr. Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno disebut Dwi Tunggal Indonesia. Dr. Muhammad Hatta adalah tokoh proklamator Indonesia bersama Insinyur Soekarno. Panggilan akrabnya adalah Bung Hatta. Bung Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebagai mahasiswa di Belanda, Bung Karno sering mengadakan pertemuan dengan para pemuda Indonesia yang belajar di sana, ya. Jadi mereka bergabung dalam perhimpunan mahasiswa. Mereka terdiri atas Muhammad Hatta, Nasir, Datuk Panunca, Ali Sastro Amijoyo, dan Abdul Majid. Perhimpunan mahasiswa kemudian diganti nama dengan Perhimpunan Indonesia. Bung Hatta menjabat sebagai ketua redaksi majalah Indonesia Merdeka yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia. Dan pada tahun 1932, Bung Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan PNI baru yang dipimpin oleh Mr. Sartono. Bung Hatta kemudian ditangkap dan diasingkan ke Bovendigul, Papua, yang selanjutnya Bung Hatta juga dipindahkan ke Banda Neira, yaitu di Pulau Banda. Dan pada tahun 1942 Bung Hatta kembali ke Jawa. Saat itulah kemudian bersama dengan Bung Hatta, Bung Karno dan teman-temannya mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bung Karno menjabat presiden dan Bung Hatta menjadi wakil presiden. Namun pada tahun 1956, Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Ya. Bung Hatta ini juga sangat perhatian, menjadi pelopor usaha bersama di bidang koperasi. Oleh karena perhatiannya itu,
Karena jasanya itu, Bung Hatta diberi julukan Bapak Koperasi Indonesia. Berikutnya ada Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati adalah istri Bung Karno. Ya, Fatmawati ini lahir di kota Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923. Ayahnya bernama Hasanuddin dan ibunya bernama Siti Khadijah. Sejak kecil Fatmawati sudah hidup dalam suasana perjuangan yang mana pada saat itu memang di masa penjajahan. Maka Fatmawati ikut berjuang di samping Bung Karno juga saat menjadi istri Bung Karno. Bahkan Fatmawati menjahit bendera merah putih untuk upacara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan tangannya sendiri. Kemudian ada dan tombol notifikasinya. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Teluk Jambe dekat Kerawang, yaitu Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ahmad Subarjo mengawali pendidikannya di ELS, Sekolah Dasar Zaman Belanda, Jakarta. Ahmad Subarjo kemudian melanjutkan pendidikan ke HBS, Sekolah Lanjutan Zaman Belanda juga, di Jakarta juga. Kemudian melanjutkannya ke Sekolah Jurusan Hukum di Belanda dan lulus pada tahun 1933. Pada peristiwa Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo ini berperan dalam melakukan perundingan dengan tokoh pemuda yang membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para tokoh pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan dapat dilakukan secepatnya dengan syarat Bung Karno dan Bung Hatta harus dibawa kembali ke Jakarta. Nah, Ahmad Subarjo adalah Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Tadashi Maeda. Oleh karena itu, kedekatan Ahmad Subarjo ini dengan Laksamana Tadashi Maeda, maka rumah Laksamana Tadashi Maeda dapat digunakan untuk menyusun teks proklamasi sehingga luput dari perhatian pasukan Jepang di Jakarta. Tokoh berikutnya adalah Laksamana Tadashi Maeda. Dia ini adalah seorang tentara angkatan laut Jepang. Nah, dia melanggar perintah sekutu yang melarang para pemimpin Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Karena dia melanggar, maka kemudian Tadashi Maeda ini ditangkap oleh sekutu dan ditahan 1 tahun karena kesalahannya tersebut, yaitu membantu para pejuang kemerdekaan Indonesia. Setelah dibebaskan, ia kembali ke Jepang pada tahun 1947. Kemudian tokoh berikutnya adalah Sayuti Mele. Ya. Tokoh berikutnya adalah Sayuti Mele. Sayuti Mele ini merupakan tokoh pengetik naskah proklamasi setelah disempurnakan dari naskah tulisan tangan asli. Mesin teks yang digunakan merupakan pinjaman diambil dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman Mayor Laut Dr. K. Dendel. Ya. Tokoh berikutnya Latif Hendraningrat dan Esuhud. Latif Hendraningrat merupakan seorang prajurit peta yang berperan penting dalam pengibaran bendera merah putih saat proklamasi. Demikian pula dengan Esuhud. Ya, sebelum pelaksanaan proklamasi, ia turut menyiapkan perlengkapan yang diperlukan saat proklamasi. Bersama Latif Hendraningrat ini, Esuhud juga mengibarkan bendera merah putih berdua dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terakhir adalah BM Diah. BM Diah atau nama panjangnya adalah Burhanuddin Muhammad. Dia adalah seorang tokoh banyak berkecimpung di dalam dunia kewartawanan. Nama aslinya sungguhnya hanyalah Burhanuddin. Kemudian ia menambahkan nama ayahnya. Nah, setelah tamat dari HIS, BM Diah kemudian melanjutkan pendidikannya ke Taman Siswa di Medan. Pada usia 17 tahun, BM Diah pergi ke Jakarta dan belajar di Kesatrian Institut yang dipimpin oleh Dawes Dekker. Ia mengambil jurusan jurnalistik, namun ia banyak belajar tentang dunia kewartawanan dari Dawes Dekker. BM Diah merupakan salah seorang tokoh yang berperan dalam menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan RI. Sebagai wartawan, ia menyiarkan kabar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ini ke seluruh tanah air, ya, baik dengan koran maupun dengan berita radio. BM Diah juga menemani Sayuti Mele saat dia mengetik naskah proklamasi. Nah, itulah tadi beberapa tokoh tentang para tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita
dan bermanfaat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang saya sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share dari ekobudaya.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.